Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai perkuliahan kita. Nanti kalau mau ada perkenalan lagi, boleh nanti sambil kuliah ya, uh, mat- sambil kita belajar, boleh nanti ada mau ditanya atau ada yang mau ditanya sebelum kita mulai? Oke, Pas, Pak. pas ya. Baik, uh, udah kelihatan di layar. Sudah, Pak. Hanya belum selesai. Ya, ini ya. Jadi mata kuliah kita judulnya apa? Nama mata kuliahnya konseling penyembuhan luka batin ya. Betul, Ya, Pak. atau bahasa Inggrisnya disebut dengan trauma healing. Bagaimana? Dan semua ini jurusan konseling ya, pastoral konseling ya. Ya, Ya, jadi kalau semester lalu saya ketemu dengan Pak Todius, kita belajar pastoral konseling. Kali ini kita mata kuliahnya penyembuhan luka batin ya. Bagaimana kita sebagai seorang konselor menolong. Jadi istilahnya kita kalau konselor itu adalah menolong konseli kita, bagaimana mereka bisa terbebas dari masalah-masalah. Dalam hal ini, sesuai mata kuliah kita adalah luka batin. Luka batin yang bisa terjadi di masa kecil, yang melekat di pikiran, di hati, sehingga itu terbawa-bawa. Ya, bisa uh, berkelanjutan sampai sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, sehingga ketika dia memiliki trauma itu memiliki gangguan. Nah, Bapak Ibu nanti ada uh, bahan yang memang itu diperuntukkan untuk S2 ya. Kita di sini kan pasca sarjana, ya program S2 bukan S1. Jadi lebih banyak bukan memberi tugas tetapi menggali lebih dalam. Nanti akan saya kirimkan, tapi saya akan tunjukkan dulu sebentar ya, supaya kita mengerti apa yang akan kita kerjakan selama satu semester ini. Karena mata kuliah ini kan diampu oleh beberapa dosen ya, bukan hanya satu dosen. Jadi nanti baru nilainya nanti juga dari beberapa dosen. Kalau tidak salah dua atau tiga dosen yang mengampu mata kuliah ini. Jadi dari saya ada berupa tugas ya, tugas untuk bisa menggali. Sebelumnya saya post dulu ini. Uh, Oke, kita lihat dulu ya. Sorry ya. Saya kasih tunjuk dulu nanti supaya Bapak Ibu bisa ada persiapan. Nah, ini oke, bentar. Sudah lihat ya Bapak Ibu ya? Layarnya udah lihat ya? ya, Pak.
Oke, Bapak Ibu, nanti ini memang dalam bahasa Inggris, Beyond the Starter. Jadi ini langkah-langkah ya, a survivor's guide for spiritual first aid. Jadi ketika kita mengalami namanya di starter ini lebih kepada bencana alam. Bencana alam juga bisa salah satunya mengakibatkan luka batin ya, di mana kehilangan rumah, kehilangan anak, kehilangan segala sesuatu. Jadi kita bisa menolong. Ini ada langkah-langkah untuk jadi apa yang ada terdapat dalam buklet ini ya, ini seperti buklet. Jadi nggak panjang halamannya. Ini seperti langkah-langkah bagaimana kita mempermudah ya, memberikan bantuan konseling kepada yang sedang trauma ya, sedang trauma dari tentu dari Alkitab. Nah ini boleh nanti saya akan kirimkan ini, dan ini menjadi tugas dari Bapak Ibu untuk gampang ya menerjemahkan. Kalau Bapak Ibu agak susah bahasa Inggris, bisa nanti pakai Google Translate gitu ya. Jadi ada dia langkah-langkah ini. Ini sebenarnya ada dari diambil ya dari website di Starter Relief. Jadi di sini ada banyak bahan-bahan pelajaran untuk menolong orang memperoleh pemulihan ya dari ini bahan dari Amerika. Oke, nanti saya akan kasih lihat dulu sebentar ya apa yang apa yang terdapat di sini. Nah ini dia bagaimana cara memulai. Start here. Kemudian mengapa saya merasakan situasi ini ya? Why am I feeling this way? Kemudian ya jadi ketika kita mengalami situasi sedang mengalami duka, tentu ada pertanyaan, mengapa saya? Mengapa bukan orang lain? Mengapa harus saya mengalami ini? Ini di sini akan terlihat. Kemudian how can I calm these strong emotions? Bagaimana saya bisa tetap tenang ya dalam situasi emosi yang berat ini gitu ya. Kemudian mengapa saya merasa sangat sedih ya? Why do I feel so sad? Ya karena situasi itu. Kemudian how can my wounded heart heal? Jadi bagaimana bisa memperoleh hati ya? Hubungan batin ini sebenarnya berhubungan dengan jiwa. Jiwa dan salah satunya tentu ada hati kita berperan di dalamnya. Oke. Jadi bagaimana itu bisa disembuhkan jiwa yang terluka itu. Kemudian kelima, bagaimana saya menghubungkan situasi ini ya dengan Tuhan ya. How can I relate to God in this situation? Jadi sekalipun kita dalam masalah problem hidup, tentu kita harus tetap melihat bahwa Tuhan masih mengontrol segala sesuatu. Nanti kita akan melihat juga dalam bahan kuliahnya. Kemudian bagaimana melihat ke depan, looking to the forward. Nah, jadi Bapak Ibu, ini nanti akan coba masing-masing membuat resumenya ya. Nanti gampang aja caranya. Tentu kalian boleh terjemahkan semua dulu dengan caranya gampang aja sih. Tinggal di blog seperti ini. Kemudian di copy paste di mana. Saya pernah udah kemarin sudah ajar ya. Tapi saya coba dulu supaya Bapak Ibu lebih gampang melakukannya. Sudah pernah menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia? Kalau Pak Teddy sudah ya, semester lalu sudah kita lakukan. Yang lain sudah, Pak. Ibu Mary? Biasa pakai Google Translate, Pak. Ya, Google Translate ya seperti itu aja, Iya. pakai Google Translate aja. Tapi kalau memang bisa sambil berlatih, boleh menerjemahkan langsung. Tapi kalau mau Google Translate, misalnya seperti ini ya, Bapak Ibu, nanti tinggal copy paste ini di Google Translate, di kiri kanan copy, kemudian pastekan di Google Translate. Contohnya ini saya pilih dulu Google. Nah, kelihatan masih di layar ya? Masih, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal pilih bahasa apa. Ini adalah dari bahasa Inggris kan? Cari di sini English. Ya, English. Baru pastekan di sini. Klik kanan baru paste ya, paste. Nah, seperti ini. Tapi dia ini kan bahasa Di layar tidak muncul ya.
Nah, nggak muncul. Ya, yang untuk di Google Translate-nya nggak muncul. Oh, nggak muncul ya. Oke, saya stop screen dulu. Berarti nggak langsung automatically dia. Oke, saya screen lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, saya ulangin ya. Ini saya ulang dulu. Jadi kita ketika Google Translate kan, kita pilih bahasa Inggris ke bahasa apa. Ini banyak bahasa. Ya, karena bahasa Indonesia kan. Indonesia. Nah, kita pastikan di sini enter transaksi ya. Kemudian langsung muncul di sini bahasanya. Tinggal kita udah muncul di sini kan bahasanya kalau agak kaku bisa kita edit lagi gitu ya. Sumber daya apa yang Anda miliki? Oke, bisa juga boleh atau bahan apa yang sudah Anda coba. Nah, seperti ini. Jadi kemudian setelah itu kita copy yang ini. Cara mengkopinya bisa disorot itu atau pilih di sini. Atau kalau kita misalnya mau mendengarkan supaya nanti langsung otomatis kita sambil ngetik sambil mendengar. Jadi kita nggak baca ulang, bisa juga di sini. 1. Sumber daya apa yang Anda miliki? 2. Dengar Apa nggak? yang Bapak sudah Ibu? Anda coba? Apa itu membantu atau tidak membantu? 3. Apa saja hal lain yang dapat Anda coba? 4. Siapa yang mungkin dapat membantu Anda, bahkan A. Kedengaran suaranya tadi? Kedengaran, Pak. Dengaran Pak. Jadi kalau misalnya kita nggak ada waktu mendengar, membaca, ya kita sambil ngetik, membuat resumenya, boleh sambil uh, membunyikan ya. Ini ada ini seperti untuk listen. Tapi kalau kita mau langsung copy, kita copy aja di sini. Kemudian buka namanya Word. Nah, bisa buka Word nanti baru tinggal dipastikan di situ. Nah, saya contohkan aja dulu ya supaya lebih gampang nanti Bapak Ibu mengerjakan. Word. Jadi ini dia Word-nya. Kelihatan masih di layar Word-nya Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih Pak. Nah, setelah itu baru dipastikan di sana di nah seperti ini. Oke, gini. Oke. Nah, kemudian pastikan di sini udah ada muncul seperti ini. Nanti setelah semua ditranslate, baru nanti dibuat resumenya poin-poinnya aja dibuat dalam PowerPoint gitu. Oke, bisa ya Bapak Ibu? Makanya di awal kuliah saya kasih supaya nanti uh, bisa selesai ya dikerjakan dalam waktu yang secepatnya. Ketika kita sudah selesai nanti akan kita bahas dulu gak dari bahan ini ya. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini untuk Google Translate-nya? Bisa ya? Iya, Pak. Nih, kalau sudah, Christina mungkin ya ada masalah suara ya. Oke. Jadi kita ada 5 orang ya yang ngambil kelas ini. Kalau bisa nanti Pak Tadius bisa bikin grup ya, karena ada beberapa mahasiswa yang belum saya tahu. Jadi dibikin uh, bahan tugas ini nanti akan saya kirim apa aja di WhatsApp grup. Tempo hari sudah, Pak. Yang tempoh hari masih ada grupnya ya. Tapi ada mahasiswa yang belum ada di situ, Pak. Nanti dimasukkan, Pak. Oke, atau itu aja grupnya yang nggak usah tambah lagi, tinggal masukkan aja nanti yang belum ada. Iya. Tempo hari ada sudah, Pak. Ya ada grupnya kemarin. Nah itu aja. Supaya nanti komunikasi kita di sana aja ya, lihat WhatsApp grup. Baik. Oke. Itu nanti tugasnya. Selanjutnya kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut aja ya.
Oke. Trauma healing. Oke. Apa itu trauma? Trauma adalah apa? Keadaan jiwa atau tingkah laku. Jadi dari dalam ya, dari jiwa itu akan menghasilkan yang namanya tingkah laku. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan apa yang masuk itu yang kalau masuk itu tidak menajiskan, tapi apa yang keluar. Kenapa? Karena yang keluar itu keluar dari hati. Oke? Jadi ketika orang trauma, kenapa dia bertingkah sesuatu yang aneh, contohnya sesuatu yang tidak biasa, itu karena dari jiwanya. Oke? Jadi keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal. Nah ini yang perlu kita bawa ya. Jadi tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa. Jadi lagi-lagi jiwa, kemudian bukan hanya tekanan jiwa, tapi juga cedera jasmani. Ketika seseorang mengalami tekanan gangguan jasmani atau cedera jasmani, bisa juga itu mengakibatkan trauma. Ya, pasti kita masing-masing di sini pernah mengalami trauma. Kalau misalnya saya tanya satu-satu, ya mungkin trauma melihat atau mengingat gurunya dulu contohnya ya, atau trauma bisa juga trauma kepada orang tua, orang terdekat. Nah, bisa saja kenapa? Karena mengalami kekerasan ya, ada waktu masa kecil, kekerasan dari orang tua bisa juga, tapi bisa jadi guru dari siapapun. Jadi trauma itu akan terus melekat ketika belum ditolong. Jadi tugas kita lah sebagai konselor ya, menolong orang keluar dari trauma yang dialami. Nah, kemudian ada trauma psikologis. Trauma psikologis jenis kerusakan yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa traumatik. Ya, jadi akibat peristiwa traumatik itu akan mengakibatkan kerusakan jiwa. Ya. Jadi kerusakan jiwa itu keluarga ada apa ya? Oke. Maaf Pak, mungkin mic-nya Bu Christina satunya bisa dimatikan. Ya, ya benar ya, ada mengganggu mungkin. Ada pakai dua ini mungkin Ibu Christina ya? Ya, saya pakai dua Pak. Gimana? Saya pakai dua karena yang laptop ini agak error. Oh ya, oke, nanti gini aja Bu, boleh dimatikan di mute dulu ya. Nanti kalau misalnya Ibu mau bicara atau mau nanya, atau mau nanya. Ya, buka dua device. Ya. Memang ada masalah ya ketika Ibu bicara juga kurang kedengaran. Memang mungkin ada masalah di mikrofonnya. Oke. Oke, Agus, kita lanjutkan ya. Nah, ketika trauma yang mengarah pada gangguan stres pasca trauma. Nah, kerusakan mungkin melibatkan apa? Perubahan fisik. Ya, jadi ketika ada gangguan di dalam jiwa akan mengarah kepada tubuh kita, dalam hal ini adalah otak ya. Jadi segala jejaring yang ada di otak itu akan terganggu ya, dan di sini katakan dalam otak dan kimia otak yang mengubah respons seseorang terhadap stres masa depan. Jadi ketika trauma itu ada, maka akan terdapat gangguan yang mengakibatkan adanya ketidaknormalan di masa depan, itu ya. Lanjut Kak. Jadi trauma juga merupakan pengalaman emosional yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari memori kejadian buruk di masa silam. Jadi trauma itu tidak muncul begitu saja, tapi memang ada pengalaman yang tidak mengenakan pada masa silam, apakah dia waktu anak-anak, waktu remaja, ya,
atau bahkan juga sudah berkeluarga. Jadi trauma itu bisa berkembang ya, bisa melekat ketika itu tidak diselesaikan. Itu. Jadi pengalaman emosi yang ditanda dengan ketidakmampuan. Jadi ketika seseorang tidak mampu keluar dari masalah tekanan yang dialami pada masa silam, maka akan menjadi problem di masa depan, ya, di masa yang akan datang. Kalau dia tidak mampu menyelesaikannya. Nah, pengalaman traumatis ini dapat bersifat objektif maupun subjektif, ya. Dapat memang karena ketidakmampuan seseorang itu menyelesaikan masalahnya bisa bersifat objektif. Baik itu karena kekerasan fisik, emosional, hingga kejadian yang mengancam nyawa. Nah, inilah pengalaman traumatis. Jadi, ketika seseorang mengalami trauma, kita harus menggunakan teknik untuk menggali, sehingga si konselor kita akan menceritakan dengan apa adanya, tidak menyimpan. Jadi dengan antara konselor dengan konseling itu adalah perlu kepercayaan, ya. Jadi kita menggali hal-hal yang perlu kita gali dari yang mengalami gangguan jiwa itu, yang mengalami trauma. Jadi supaya ketika kita dapat menggali seperti dokter, ya, dokter itu memang banyak alat bantunya, ya, periksa darah, periksa mata dan sebagainya. Nah, kalau yang kita periksa apa? Tentu dengan menggunakan apa? Alat-alat yang kita sudah pelajari, yaitu cara menggali, ya. Tentu dalam hal ini teori-teori ilmu jiwa, ya, dari segi tatapan matanya, gerak tubuhnya, cara dia menjawab, dan sebagainya, itu menjadi alat kita menyimpulkan apa yang sedang dialami oleh si konselor kita, ya. Jadi itu pengalaman yang lama itu perlu digali supaya apa? Supaya bisa nanti mudah kita memberikan treatment, ya, memberikan membantu dia menyelesaikan masalahnya. Nanti kita akan lihat ada beberapa langkah seperti gunung, ya, mulai dari bawah sampai ke puncak, baru mulai turun sampai dia selesai menyelesaikan masalahnya. Nanti, tapi untuk awal ini kita melihat pengertian-pengertian dulu, ya. Nah, trauma healing. Nah, suatu tindakan yang dilakukan untuk apa? Membantu. Nah, ini saya garis yang warna hijau tua ini, membantu orang lain. Jadi kita bukan memberikan perintah-perintah kepada si konselor kita, tapi kita hanya membantu si konselor itu menyelesaikan masalahnya, ya, untuk membantu orang lain mengurangi, bahkan, nah ini pelangi mengurangi, ya. Jadi masalah seseorang itu tidak bisa langsung selesai, ya. Ada memang yang bisa selesai langsung, dalam arti cepat dia menyelesaikan. Kan sifatnya kita membantu. Jadi membantu si konselor. Jadi kita membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tergantung kepada kesiapan dia untuk keluar dari masalahnya, dan tergantung juga keseriusannya, ya. Maka di sini dikatakan untuk mengurangi, bisa mengurangi, bahkan juga bisa menghilangkan gangguan psikologi yang sedang dialami, yang diakibatkan syok atau trauma. Jadi trauma healing ini adalah suatu proses untuk membantu, ya. Kita ini sebagai orang yang membantu, ya, membantu si konselor kita yang mengalami gangguan itu, yang sedang trauma. Jadi bantuan-bantuan apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan untuk membantu dia? Nanti kita akan melihat selanjutnya. Oke. Nah, tujuannya apa? Memahami iman kepada Tuhan dan penderitaan yang mereka alami. Jadi, Bapak Ibu, mungkin ada mahasiswa yang dari jurusan konseling, ya, atau jurusan psikologi. Kalau psikologi kan menggunakan ilmu-ilmu psikologi aja. Tapi karena kita di teologi
maka bukan hanya psikologinya yang kita pakai, tapi juga teologi. Dalam kasus ini adalah bagaimana iman percayaan Kristen itu akan berpadu untuk menyelesaikan masalah bersama dengan teori-teori konseling, teori-teori psikologi ya. Jadi memahami iman mereka kepada Tuhan dan penderitaan yang mereka alami. Jadi kemudian tujuan yang kedua mengenali kepercayaan tentang Tuhan dari latar belakang budaya ya dan mengevaluasi kepercayaan tersebut berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini bedanya konseling umum ya dengan konseling Kristen atau psikologi umum dengan psikologi Kristen. Kalau psikologi hanya memakai murni ya dari teori-teori psikolog ya psikologi. Tapi kalau dari psikologi Kristen atau konseling Kristen atau trauma healing yang kita pelajari sekarang itu kita akan menukik ya, memakai firman Tuhan juga sebagai landasan disertai dengan ilmu-ilmu psikologi yang sudah Bapak Ibu pelajari dari dosen-dosen lain gitu. Kemudian mengenali pengajaran yang salah tentang Tuhan yang membuat penderitaan terasa lebih berat. Jadi kadang juga orang mengalami trauma, mengalami masalah, menyalahkan Tuhan. Ya, menyalahkan bukan hanya keadaan, bahkan juga Tuhan. Oh Tuhan, mengapa saya seperti ini? Dan enggak, penderitaan yang dialami bukan menjadi selesai, bahkan menjadi lebih berat. Kenapa? Karena dia tidak melihat ada karya Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalam penderitaannya, tapi justru dia menganggap Tuhanlah yang bertanggung jawab, Tuhanlah yang salah dalam kasus ini. Nah, ini menjadi hal-hal yang membuat berat ya. Kemudian menggali masalah-masalah dengan Bapa di dunia yang menghalangi kita mengalami kasih Bapa. Jadi kita juga bisa nanti menggali, kemudian mulai mengalami kasih Allah di tengah penderitaan. Nah, ini yang menjadi arah dari tujuan pembelajaran kita ya. Dalam kasus trauma healing berdasarkan iman kekristenan. Oke. Nah, apa yang mengakibatkan trauma itu? Ada banyak hal ya, dan ada di sini beberapa contoh dari Bapak Ibu. Ada konflik etnis. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ada di Kalimantan Barat ya, mungkin ada konflik etnis contohnya dengan Madura dulu ya. Nah, kemudian juga di beberapa negara juga konflik etnis bahkan membuat perang saudara. Oke? Di negara kita juga bahkan beberapa kali ya, ini ya kita boleh mencoba mencontohkan aja yang ada di Poso, yang ada di Ambon dan sebagainya. Nah itu membuat trauma baik orang-orang yang di sekitarnya yang tidak ikut langsung, karena konflik etnis bukan hanya etnis-etnis itu yang berperang tanda petik ya, tapi juga etnis-etnis lain yang tidak ada hubungan dengan etnis itu bisa juga jadi trauma. Dulu waktu tahun 98 ya, masih krisis moneter, ya orang-orang Tionghoa diserbu oleh orang-orang bumi. Jadi ya itu membuat trauma juga bagi mereka ya, bagi orang-orang Tionghoa untuk menganggap ya pribumi itu seperti ini dan banyak hal. Jadi intinya konflik etnis itu bisa mengakibatkan trauma. Kemudian kerusuhan sipil, kemudian peperangan, jadi bencana alam. Nah, Bapak Ibu, yang dicontoh nanti yang akan kalian Bapak Ibu terjemahkan itulah bencana alam. Karena bencana alam ini tidak bisa kita atur. Dalam arti bencana alam itu ya namanya bencana alamnya, misalnya gempa, bisa kita minimalisir. Tapi bencana alam itu bisa terjadi kapan saja ya. Banjir, longsor. Nah, kita meminimalisir itu memang tidak membuang sampah, tapi bencana alam ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Oke, jadi contoh yang kita mau kasih lihat itu contohnya adalah bencana alam di starter ya. Kemudian pola asuh. Nah, pola asuh juga ya, ketika orang tua mengasuh anaknya tidak sesuai dengan umurnya, maka itu juga menjadi trauma kepada anak. Kemudian juga asmara ya. Ya, cinta pertamanya mungkin mengkhianati dan sebagainya, itu juga bisa jadi trauma. Akhirnya bahkan juga tidak mau menikah karena sudah merasa tidak percaya kepada lawan jenis contohnya ya, itu cuma menjadi trauma. Kemudian kehilangan pekerjaan juga bisa trauma. Oke. Nah, ini juga cinta tak terbalas, putus cinta, dikhianati pasangan, kegagalan, tekanan kehidupan.
kehidupan pasangan ya, kematian pasangan hidup. Nah, ini contoh-contoh. Nah, Bapak Ibu juga mungkin bisa memberikan contoh ya, mungkin Pak Tadius atau siapa yang bisa memberikan contoh mengenai penyebab trauma yang dialami oleh orang. Kira-kira apalagi yang dialami yang menyebabkan trauma ini. Oke. Sambil saya kenalan ya, karena saya baru dapat contoh nama-nama Ya. Pak Dua, Tadius. ini dua aja Pak Parin. Yang dua, yang villa ada, tapi Flori belum masuk. Flori ada tuh Pak. Ada kan? Nah, Ada Flori. selamatlah Ya, bergabung. Ya, sambil saya manggil nama Citralia ada? Belum ada ya? Oke, Flori, villa Flori. ada. Flori ada, Flori. Flori ada, villa ada. Itu yang mahasiswa lama Pak, bersama saya. Oh ya. Yang semester 2 ada 4 orang ya. Yang semester 1 mungkin yang baru masuk. Christina ya. Itu baru masuk. Kemudian Mariance. Semester Mariance. 2, semester 2 3. 3 orang aja Pak. Hah? Di Saya sini bertiga ada aja. Citralia semester 2, Floriantina semester 2, Oh ya, Citra. Citralia udah. Ya ada. Villaneta yang mana orangnya bisa Filareta. Villareta bisa buka. Kameranya Kameranya Ngeblur, lagi Pak. rusak atau apa? ngeblur Pak. Hah? Padahal cantik Iya, orangnya loh. Oke. Kemudian Ramayasi. Berhenti Pak. Rayamasi. Pak Raya masih udah berhenti kayaknya Pak, dari semester kemarin juga udah agak nggak bergabung lagi dari mulai akhir-akhir itu Pak. Oh gitu. Memang ini saya dapat dari adminnya. Iya, Pak. Nanti boleh diingatkan lagi. Pak Tedius sudah. Christina. Mariance mana? Mariance. Mary Momai. Yang mana Mary Momai ya? Nah, itu tadi yang Ada, Pak. Nama mereka dari lengkapnya siapa? Ya. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Miriam Cemumai, Pak. Oh, Mariance Momai ya. Miriam Cemumai. Oh ya, oke. Dari Papua kah? Atau dari mana? NTT, Pak. Oh, NTT. itu Oh, di mana? Dari NTT, ya. NTT-nya di Jawa? mana? Di Soe. Di Soe Di kan? Kabupaten Alor, Pak. Oh, Alor. Alor. Nah, saya belum pernah ke Ya. Soe udah. Ke Kupang udah. Ke Arol belum. Alor kan mesti naik itu lagi ya. Oke. Oke, dari Pak Ibu Merla dulu. Contoh lain daripada yang mengakibatkan trauma itu apa lagi contohnya? Mungkin kalau saya secara pribadi ya, Pak. Saya secara Ya. pribadi Hmm? pernah, karena dulu sering di kampung sering panjat-panjat pohon, jadi saya sering jatuh dari pohon, sehingga itu buat saya jadi trauma, dan jatuhnya pada kayak fobia begitu Pak. Jadi saya Oh, fobia iya, ketinggian sama fobia ular. Fobia ular. Ya, karena kalau ular dulu karena ular dulu tuh waktu masih di kampung memang diarahkan yang namanya perempuan harus kerja kebun begitu. Jadi ketika saya lagi bersihkan ladang, saya cabut rumput muda itu tidak salah, ternyata di antara rumput muda itu ada ular yang akhirnya dicabut. Pas cabut rumputnya tuh barengan dengan ular-ularnya begitu, tapi saya pegang di kepalanya, jadi ularnya tuh ekornya yang lilit ke tangan gitu. Jadi itu buat saya trauma sampai sekarang sudah agak membaik, tapi kemarin-kemarin itu sih hanya sebut nama ular saja tidak bisa, saya merinding, bahkan saya bisa kayak step gitu, maksudnya kayak napasnya tuh ketahan begitu. Terus ketinggian, fobia ketinggiannya masih karena sering jatuh itu, jadi buat trauma gitu. Kalau ketinggian Itu, mungkin hampir semua, saya juga fobia ketinggian ya, memang mungkin fobia itu fobia ya. Memang kalau ibu kan karena manjat ya, manjat pohon apa yang dipanjat? Pohon kelapa kah? Kelapa, pinang, sama mangga, pokoknya yang pohon-pohon tinggi kebanyakan Pak. Saya di kampung zaman-zaman SD ya memang
Oh, Biasa lebih banyak itu di mangga kalau musim mangga. Hmm. Mangganya orang juga jadi hak milik biasanya. Jadi kalau dikejar orang itu karena harus terburu. Iya, jadi kalau dikejar pemiliknya itu jadinya terburu-buru. Jadi saya sering lompat dari pohon. Kadang lompat tuh sudah patah dengan dahan-dahannya begitu. Jadi itu akhirnya buat trauma tersendiri buat saya sampai sekarang. Iya, 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 iya. Iya, ya. Jadi memang yang saya mau garis bawah adalah pohon orang menjadi pohon sendiri ya, itu nggak pas ya, tapi memang itu menjadi sendiri. Oke. Oke, kalau Ibu Kristina udah bisa bicara, udah bagus nggak videonya? Apa kan Ibu sendiri ini selain daripada sini berarti ada pengalaman sendiri mungkin mengenai trauma, ada nggak trauma dari Ibu? Mic-nya lagi kurang bagus kayaknya saya nih, Pak. Ya. Oh, masih kurang dengar suaranya. Oke, Pak Tadius saja. Oke, lanjut Pak Tadius. Baik Pak, trauma saya paling yang terasa tuh kalau saya merasa terganggu emosi itu langsung saya berdampak ke sistem biologis saya, biasa sakit perut Pak. Nah Emosi. itu, jadi kalau ada tekan berasal dari eksternal, kalau saya tidak bisa mengendalikan, nah biasa itu mulai kacau. Terutama saya diserang di rongga perut itu Pak. Itu trauma saya, kalau maka itu agak sedikit menjadi kesulitan apabila saya tidak cepat mengurusnya itu. Nah, seperti contoh saat ini kondisi lagi nggak enak perut saya nih Pak. Terima kasih. Begitu Pak trauma saya. Oke. Baik, makasih ya Pak ya. Jadi Ibu Flori Anita. Kalau Ibu Kristina mungkin bisa ngetik aja ya, ngetik di chat apa traumanya, supaya ternyata kita semua memiliki trauma. Maksudnya saya menanyakan ini supaya kita juga sendiri juga bisa menyelesaikan trauma yang kita alami ya. Kalau tadi Ibu Mary trauma ular, ya saya pernah bahkan teman kuliah ya, sebenarnya dia tahu ini ular-ularan. Tapi itu dia ular-ular kita, padahal sebenarnya tadinya main-main, tapi dia langsung lari, loncat-loncat, udah mau nabrak beton dia, karena dia begitu trauma dengan ular. Jadi itu juga perlu diselesaikan ya gitu. Kalau Ibu Flori, ada Ibu Flori, silakan Ibu Pilar Retibel. Bila ini sedang dalam perjalanan Pak, sinyalnya Ibu Flori, silakan Ibu Flori ada. Ibu Flori, mohon maaf, mulai sedang dalam perjalanan dinas Pak. Oke, ya nanti boleh dicat ya Bapak Ibu yang belum menyampaikan traumanya. Mungkin ada beberapa juga trauma kita ya, salah satu aja atau beberapa boleh disampaikan. Jadi kita sendiri mengenali apa yang perlu kita selesaikan dalam menyelesaikan trauma yang kita hadapi. Jadi ketika kita bisa menyelesaikannya, kita juga bisa menolong orang nanti menyelesaikan trauma yang mereka hadapi. Jadi ini penyebabnya ya, ada banyak hal. Penyebab salah satu tadi sudah diungkapkan oleh Pak Tadius juga dan oleh Ibu Mary ya. Oke, kita lanjutkan. Ini penyebabnya ya. Kemudian dampak dari trauma itu, ada dampak dari trauma ya. Di sini ada kesedihan yang mendalam ya, perasaan tidak menentu seperti Pak Tedius tadi, malah sakit perut ya, emosi tidak terkendali, terus kejengkelan, hidup tidak terarah, kemudian sesekali timbul keinginan mengakhiri hidup yang terasa pahit. Ini yang menjadi ini ya sangat
kita perhatikan supaya jangan sampai mengakhiri hidup ini menjadi problem tersendiri ketika orang karena trauma bahkan ingin mengakhiri hidup. Inilah yang perlu kita lakukan sehingga orang itu bisa kembali normal ya. Kemudian ada kemarahan juga. Ya, proses mengalami ya pengalaman pemulihan trauma. Jadi ada pemulihan yang saat seseorang mengalami penderitaan dan kehilangan maka hatinya terluka. Jadi proses pemulihan ya, pengalaman pemulihan. Ia perlu bercerita. Jadi ini saya bikin yang tulisan-tulisan yang tulisan-tulisan yang kapital itu menjadi highlight ya. Menjadi highlight. Contoh itu ada penderitaan, kehilangan, terluka, bercerita, kemudian mendengar, berduka, meratap, kemudian menyerahkan. Ya. Jadi ketika seseorang mengalami penderitaan dan kehilangan maka hatinya terluka. Itu harus diakui pertama. Kadang orang mengatakan, oh tidak apa-apa, padahal dia sangat menderita. Nah ini, kita seorang konselor harus menolong dia supaya mengakui bahwa dia memang sedang menderita. Jadi tidak ditutupi. Jadi penderitaan itu perlu diakui, perlu disadari bahwa memang sedang menderita. Jadi jangan menutupi penderitaan supaya bisa kembali ke langkah berikutnya. Jadi langkah-langkah ini ada nanti langkah-langkah nanti akan saya tunjukkan. Jadi dia berupa gunung. Jadi sampai puncak baru mulai menurun gitu. Jadi kemudian setelah dia mengakui bahwa dia terluka, baru dia bercerita, ya, dia bercerita, dan kita sebagai konselor tugasnya adalah mendengar dengan perhatiannya, dengan penuh seksama. Bukan hanya mendengar seperti kita mendengar sekilas, ya. Jadi ketika mendengar kita memberikan kesimpulan highlight daripada apa yang disampaikan. Kemudian dari jawaban dia nanti kita akan bertanya untuk menggali atas jawaban dia gitu ya. Memang itu perlu teknik ya, perlu teknik menggali. Kalau Bapak Ibu mendengar seperti orang yang mewawancarai, jadi kalau kita mau menjadi konselor ya yang baik, kita harus sering mendengar orang menggali ya, reporter atau orang yang mewawancarai seseorang. Jadi dia gali dari jawaban itu, dia gali lagi atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehingga akan lebih jelas, akan lebih terbuka apa yang sedang dipikirkan oleh si narasumber dalam kasus kalau sedang wawancara. Dalam kasus kita yang menjadi narasumber kita adalah orang yang kita sedang tolong adalah si konseling kita, dia akan lebih terbuka ya, menyampaikan apa yang akan disampaikan. Nah, kemudian orang yang sakit perlu menerima keadaannya dengan berduka. Nah, ini perlu ya, menerima keadaannya dengan berduka. Jadi bukan mengubur permasalahannya. Itu. Kenapa? Ketika dia mengubur, persalahan itu akan muncul ya. Nah, misalnya ketika muncul itu, mungkin ketika dia tidak berada di situasi keadaan di mana dia mengalami trauma, mungkin sepertinya tertutup ya atau terkubur. Tapi ketika muncul itu, maka akan muncul lagi gitu. Jadi dia mencoba menguburnya itu, tapi sebenarnya tidak terkubur. Ya, kenapa? Karena masih ada gitu. Ya. Jadi perlu diakui ya, menerima, lalu dapat menyatakan perasaan kepada Tuhan dengan meratap. Jadi meratap. Ya, meratap itulah yang sering dilakukan oleh pemazmur ya, meratap. Yang berkeluh kesah kepada Tuhan, menumpahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Setelah itu masalah diserahkan kepada Yesus ya. Dan sebenarnya sudah diselesaikan semuanya ya, tetelestai.
Ya, kata-kata terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, sebelum menyerahkan nyawanya adalah tetelestai, ya. Tetelestai artinya sudah selesai semua karya penebusan itu Tuhan lakukan di kayu salib. Jadi perlu diserahkan di kayu salib. Nah, kemudian setelah kita mengalami penyembuhan dalam Kristus, maka kita dapat mengampuni orang, ya. Jadi ketika orang ingin mengampuni, maka harus melakukan dulu langkah yang dari 1 sampai 5. Acap kali kan kita langsung, kamu harus minta ampun, kamu harus mengampuni dia. Ya nggak bisa. Kenapa? Ya karena dia merasa masalahnya masih menumpuk di hatinya. Ya dia belum mendengar, dia belum bercerita, dia belum menumpahkan isi hatinya, dia belum menyangkui bahwa dia memang sedang berduka, dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian di saat kita berdamai, maka kita dapat membangun hidup. Ya, membangun hidup. Dan masa depan menjadi lebih ringan karena setiap permasalahan dapat kita hadapi. Nah, maksudnya ini setiap masalah yang muncul, ya, permasalahan yang muncul akibat dari trauma itu. Jadi trauma itu tidak akan mengganggu lagi karena sudah diserahkan kepada Tuhan, sudah diampuni orang yang melakukan itu, dan dia bisa membangun hidupnya. Dan akhirnya ketika pun muncul situasi di mana dia trauma sekarang, di masa lalu, tidak akan lagi mengganggu karena sudah diselesaikan dengan benar. Nah, langkah-langkahnya agar trauma sembuh, yaitu menceritakan rasa sakit pada orang yang mau mendengar, kemudian perlu menerima rasa sakit karena kehilangan atau berduka agar perasaan tidak terkubur dalam hati, menyatakan perasaan secara jujur pada Tuhan dalam ratapan, terus membawa rasa sakit pada Kristus, dan mengampuni orang yang sudah menyakiti, kemudian memulai hidup yang baru. Ini langkah-langkah ini yang saya sebut tadi, ya, Bapak Ibu melihat ada seperti gunungnya. Jadi mulai dari Ibu Mary, jadi ini kalau bisa dihafal, ya, gunungnya. Jadi mulai dari penderitaan. Ada penderitaan, kemudian dia didengarkan. Jadi jangan kita langsung minta dia untuk ampunilah dia. Nah, ini pengampunan ini baru di sini, ya Bapak Ibu, ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, langkah-langkah ini perlu. Jadi ini semakin meningkat. Semakin susah ini. Ya. Jadi bentuknya seperti gunung. Kalau gunung kan ketika kita mendaki itu kan apa? Susah, ya. Siapa pernah mendaki di sini? Sudah pernah mendaki? Kalau saya sudah pernah mendaki di Gunung Sinabung yang sering yang pernah meledak, ya, meletus, ya, di Kabanjai sana di Berestaki. Jadi ketika penderitaan itu awal starting, ya. Kemudian untuk naik ke langkah berikutnya adalah didengarkan. Jadi di sini langkah kita perlu mendengarkan dia, dan seperti saya singgung tadi, perlu menggunakan teknik untuk menggali dengan dalam. Nah, setelah dia mendengarkan dan kita sudah mengetahui jelas apa traumanya, baru dia berduka. Ya, berduka berarti kita sama-sama dia berduka, ya. Dia berduka, kemudian meratap kepada siapa? Kepada Tuhan, ya. Dan kemudian menyerahkan, ya. Nah, kita mengingat nanti 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Itu kata Tuhan kepada orang yang berbeban berat, yang membawa rasa sakit kepada kayu salib. Dan inilah menjadi puncak, ya, ini puncak gunungnya seperti itu. Oke. Nah, setelah ini, biasanya setelah puncak itu kita merasa lega. Kita memandang segala sesuatu yang bisa kita pandang dari puncak gunung itu. Dan itu merupakan suatu kebahagiaan ketika kita bisa sampai ke puncak gunung, ya. Jadi dalam kasus ini, dalam gambar ini, puncak gunung ini adalah salib Kristus yang sudah mati bagi dosa kita.
Jadi segala dosa, segala masalah, segala trauma bisa Tuhan bereskan. Dan itu tidak bisa langsung dari sini penderitaan langsung serahkan, enggak. Jadi perlu langkah-langkah didengar, dia benar-benar didengarkan apa keluhannya, apa masalahnya, kemudian dia kita sama-sama berduka, ya mengakui bahwa kita orang yang sedang berduka, mengakui bahwa si konseling ini juga sedang berduka, ya. Kemudian dia meratap, ya, meratap kepada Tuhan, menyampaikan segala sesuatu keluhannya kepada Tuhan, dan kemudian menyerahkan, ya, ya. Jadi marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan akan memberikan kelegaan, itu menjadi puncak gunung ini. Nah setelah itu baru kita mengarahkan dia untuk pengampunan lebih ringan. Setelah dari puncak gunung turun itu lebih ringan, lebih enak, ya. Yang susah itu memang di sini. Ketika kita naik gunung itu mendaki. Kalau udah sampai di puncak sudah lega. Kemudian udah turun dari puncak gunung akan lebih ringan. Ya, jadi dia akan mengampuni. Sehingga ketika orang mengampuni, kalau sudah menyerahkan semua masalahnya, traumanya kepada Tuhan, akan lebih mudah. Daripada kita, dia masih di langkah ini, langsung kita pengampunan, nggak akan bisa. Walaupun mungkin dia minta ampun, tapi sebenarnya hanya sebagai kata-kata saja, tapi di dalam hatinya nggak mengampuni, begitu ya. Oke, jadi perlu kita melihat Bapak Ibu, yang sebagai orang yang membantu orang, yaitu dalam hal ini konseling kita perlu melihat langkah-langkah ini ya. Kemudian pengampunan, terus setelah itu bangkit dan membangun hidup kembali. Ya. Kemudian daya lenting itu saya bilang tadi yang ada di sini ya, memulai hidup baru ada di sini, masa depan lebih ringan. Setiap permasalahan dapat kita hadapi. Artinya permasalahan yang mana? Permasalahan yang berhubungan dengan trauma tadi. Ya, ini daya lenting di sini. Ya, ya daya lenting tidak akan mengganggu lagi trauma-trauma itu. Kenapa? Karena kita sudah melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan menolong dia. Oke. Jadi kita sebagai konselor ya, kita juga seperti ini sebenarnya. Kita kan ada trauma. Ketika kita mengalami trauma, ini perlu kita lakukan. Kita lakukan sendiri dulu, Bapak Ibu, yang seperti tadi sudah diungkapkan ya, trauma-trauma masing-masing. Jadi kita sendiri menolong diri kita dulu dengan menggunakan langkah ini. Jadi jangan langsung loncat ke sini. Tidak bisa ya. Tapi harus melalui ini, penderitaan didengarkan. Nanti kan lebih jelas langkah-langkah ini. Saya menunjukkan garis besar dari gunung ini ya, sebagai langkah yang perlu diikuti langkah demi langkah. Jangan langsung loncat ke langkah berikutnya. Seperti tangga ya. Nah, kalau tangga yang kecil kita bisa langsung loncat dua trap ya, dua langkah. Tapi kalau ini tidak bisa ya. Seperti kita mendaki itu adalah langkah demi langkah. Jadi langkah dimulai dengan mengakui adanya penderitaan. Kemudian penderitaan itu diungkapkan, kita sebagai orang yang menolong, mendengar dengan penuh perhatian, menggali dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian berduka kita, orang yang kita tolong itu, dan kita juga berempati ya, bahwa kita juga merasakan apa yang dialami, kemudian sama-sama meratap, dan kita mau bawa dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Setelah itu baru turun, lebih ringan lagi, dia mengampuni siapa yang terlibat dalam ini ya, bahkan juga minta pengampunan dari Tuhan juga. Kenapa? Karena ketika ada masalah itu bisa saja dia menyalahkan Tuhan, ya bisa. Oke, pengampunan pada orang lain dan tersemua kepada Tuhan, mengampuni ya, minta ampun kepada Tuhan dan kita mengampuni orang yang berbuat yang tidak baik di masa yang lalu. Kemudian bangkit dan memulai hidup dan ada daya lenting. Dari gambar ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Memang kita akan menjelaskan lebih dalam ini nanti di setiap langkah kita akan bahas ya. Tapi dari gambaran ini perlu kita lihat bahwa ini perlu dilakukan langkah demi langkah, tidak bisa langsung loncat ya ke langkah atau ke tahap berikutnya. Kalau tidak ada kita lihat ya, lanjut. Nih,
Nah, ini perlu kita pedomani, pembelajaran partisipatif ya. Ketika kita hanya mendengar, maka yang kita dapat berapa persen Pak Tadius? 20%. Hanya 20% ya. Oke. Nah, kemudian itu dengar, kemudian kita lihat berapa? Baru naik 10% jadi 30%. Iya. Kemudian dari apa yang ia diskusikan dengan orang. Jadi diskusi. Nah, ini makanya tadi kita coba ada diskusi walaupun ada yang kameranya nggak ini ya atau soundnya ada diskusi ya, diskusi itu menjadi 70%. Nah, kemudian ketika kita sendiri mengalami seperti tadi saya tanya apa traumanya sudah dialami dan kemudian sendiri bisa ya dengan menggunakan teknik yang kita pelajari langkah demi langkah mulai dari penderitaan, kemudian didengar, kemudian dia bisa berduka bersama, kemudian meratap, langsung dia menyerahkan kepada Tuhan ya, kepada Kristus, salib Kristus, kemudian baru ada pengampunan, memulai hidup ya, kemudian ada dialenting begitu. Kemudian 95% dari apa yang kita ajarkan. Nah, ini. Jadi makanya saya tanya tadi Bapak Ibu, apa traumanya? Nah, coba dulu menyelesaikan traumanya. Oke. Baru setelah kita bisa, baru 80%. Oke. Nah, setelah itu baru nanti ketika kita sudah bisa mengajarkan ke orang. Ya, Bapak Ibu kan walaupun mahasiswa, jangan sampai tunggu tamat baru praktek. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu terima di kampus, seperti yang kita sudah lihat ini, Bapak Ibu praktekkan sendiri, baru ajarkan. Tolong orang, pasti banyak masalah. Semua orang pasti banyak masalah, dan kita sebagai orang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi seorang konselor, tugas kita itu sangat mulia ya. Bagaimana orang yang tadinya dia tidak punya harapan, menjadi punya pengharapan, kita bawa dia kepada Kristus. Satu jiwa itu begitu berharga ya. Tidak bisa dinilai dengan uang atau harta sebesar apapun. Ketika satu jiwa bertobat dan percaya kepada Kristus, karena kita menolong mereka menyelesaikan masalahnya, maka begitu berharga. Ada sukacita di surga. Malah kita baca di Lukas, demikianlah sukacita malaikat-malaikat di surga. Malaikat-malaikat surga akan bersukacita ketika satu orang bertobat dan kita bawa kepada Kristus. Nah, itu ya. Jadi itu langkah-langkah kita. Jadi kita walaupun kuliah kita via Zoom ya, kita tidak tatap muka langsung. Kalau kita hanya itu, maka yang kita dapat hanya 20%. Ya, itu ya. Nah, kita kan nggak mau ya, kita habis waktu, habis kuota, tapi bahkan bayar uang kuliah juga mahal, tapi hanya 20%. Yang maunya kita kan paling sedikit 95% ini. Jadi perlu langkah dari kalian, diskusikan dengan orang, kemudian kita alami itu, apa yang kita pelajari, kita alami, dan kita praktekkan sendiri, baru kemudian kita ajarkan pada orang lain. Oke. Ini yang pertama ya, kalau Tuhan cinta saya, kenapa saya menderita? Nah ini kan pertama ini penderitaan kan? Nah seringkali ada pertanyaan ini, katanya Tuhan kasih, kok saya menderita? Katanya padahal saya sudah rajin ke gereja, sudah melakukan pelayanan dan sebagainya, tapi kenapa saya menderita? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang, termasuk juga mungkin bagi kita ya. Saya kan sudah kuliah, sudah ini, dan tapi kenapa saya mengalami penderita? Nah itu. Nah ini, saat kita menderita, kadang kala kita ingin tahu mengapa kita menderita. Akan tetapi nilai-nilai dan kepercayaan budaya bisa mempengaruhi pikiran kita saat iman kita diuji. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai budaya, kepercayaan itu bisa mempengaruhi kita. Ya, kita semua kan dari latar belakang suku yang berbeda, dan masing-masing suku itu ada istiadat, ada kepercayaan ya, ada budaya yang masih dipegang walaupun sudah menjadi Kristen sampai saat ini, masih ada budaya-budaya itu yang mempengaruhi iman. Nah, kita akan lihat nanti. Bapak Ibu,
menurut budaya kita masing-masing Tuhan itu seperti apa? Oke, ini diskusi ya. Karena tadi lihat ini Bapak Ibu, dari apa yang kita pelajari, kita lihat diskusi. Ketika kita diskusi akan lebih dapat. Nah, makanya walaupun ya Zoom, saya mau mendengar dari Bapak Ibu ya, mulai dari senior dulu Pak Tedius. Tuhan itu seperti apa menurut budaya ya? Jadi kalau ya menurut budaya bukan menurut apa yang kita sudah tahu dari firman Tuhan. Menurut budaya kita masing-masing Tuhan itu seperti apa? Ayo Pak Tedius silakan. Baik Pak. Kalau menurut budaya kebiasaan kami ya bisa berupa benda atau juga hal-hal yang sakral itu Pak. Itu menurut budaya Pak. Ya. Ya. Apa tadi jawabannya? Bisa berupa benda atau hal-hal yang disakralkan. Oh gitu. Ya, Beberapa benda ya. ya, Oke. Dalam arti itu bisa gunung, contohnya ya. iya bisa pohon, bisa juga atau Pohon. patung-patung. Iya, bisa. Ya, pokoknya benda-benda yang besar lah ya. Pohon rindang dan sebagainya. Oke, kalau Ibu Kristina dari Aceh, dari orang Dayak juga atau apa? Di Dayak Kalbar Pak. Oh, kalau Pak Tedus Dayak Kalteng. Sama Pak, kami Dayak Kalbar, hanya saya lebih hulu lagi dari dia. Iya, iya. Saya lebih udik lagi Pak. Oh gitu. Saya di hulu sana, tahu dia, Ibu Ya. Kristina. Nah ini hampir sama. Atau ada pendapat lain Ibu Kristina? Dari budaya ya, jadi dari budaya. Nah, diketik aja juga nggak apa-apa. Oke, lanjut Ibu Mary. Ibu Mary dari NTT, beda suku ya. Oh, dia dan Budaya. connect ini suaranya. Kalau dari NTT beda zamannya ya Pak. Kalau dulu hanya menurut cerita yang saya dengar, dulu tuh karena kepercayaan orang NTT itu animisme dinamisme juga Pak. Jadi pohon dan batu. Nah kalau sekarang ya Tuhan ya yang diketahui adalah Tuhan itu Allah pencipta langit dengan bumi. Jadi ya Tuhan sesuai dengan yang dipercayai di Alkitab begitu. Kalau untuk daerahnya saya Pak. Oke. Jadi hampir mirip ya. Jadi intinya itu ya, kalau kita melihat agama-agama sebenarnya agama yang datang ke Indonesia ini sebenarnya bukan agama asli Indonesia ya. Tidak ada agama asli yang kita anut sekarang, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu semua dari luar yang menjadi agama-agama besar. Dulu kan kita semua suku itu ada agamanya. Berarti misalnya di Batak itu ada namanya Parmalin, ya. Kalau di Dayak apa agamanya Bu, Pak? Dulu. Itu kalau biasanya tuh kepercayaan kalau di Kalteng itu Karingan Pak. Keharingan ya. Iya, Itu agama suku ya. agama suku budaya tuh Pak. Ya, Termasuk dalam arti budaya. kepercayaan asli orang Indonesia itu masing-masing beda-beda sesudah Ya. Nah, kalau di NTT Kalau di NTT khusus di wilayahnya saya itu mereka tidak tahu Pak namanya, tapi mereka penyembahannya itu ya kayak batu, kayak pohon-pohon begitu. Kalau di Sumba itu namanya agama yang mereka tuh Marapu. Kalau di Timur suku Boti Pak. iya ya. Tapi tujuannya apa namanya objeknya itu sama begitu. Iya ya. Oke. Itu ya. Jadi seperti itulah yang mewakili ya teman-teman yang lain, mungkin ada dari suku lain juga. Nah, intinya kita agama kita dulu itu
menganggap Tuhan itu satu suku dengan yang lain berbeda. Nah, kita lihat dari materi ini. Dan ini contoh ya. Tuhan mulia, Tuhan berada di tempat tertinggi, Tuhan murka terhadap yang melakukan kesalahan. Ini juga menjadi mungkin juga jawaban-jawaban dari peserta lainnya atau mahasiswa lain. Oke, jadi ketika mengalami penderitaan itu bisa dikatakan ujian, ya. Bisa juga hukuman, bisa refleksi, bisa sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bisa pembentukan diri, bisa introspeksi atas kesalahan. Nah, ini juga dosa turunan. Nah, ini mungkin lebih, kalau di Batak itu seperti ini ya. Jadi dosa, oh nenek moyangmu seperti ini, makanya dikasih apalah, dikasih makanan, apa. Itu juga menjadi budaya ya. Ada dosa turunan ya, dosa. Jadi, ya sampai sekarang itu masih di ini ya. Kenapa? Karena mereka mengutip yang di hukum Taurat ya. Kan ada membalaskan kesalahan pada keturunan ketiga kan. Nah, jadi mereka ya umumnya masih sampai sekarang masih seperti itu. Ya. Nah, karenanya kita perlu melihat ya apa yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau sebenarnya memang ada dosa turunan, dosa Adam dan Hawa ya. Itu diturunkan kepada kita. Tapi ketika sudah menerima Kristus, maka dosa itu tidak lagi tidak menjadi penghukum bagi kita karena sudah ditebus oleh Tuhan. Oke, Bapak Ibu ada Alkitab? Bawa Alkitab ya? HP ada, Pak. Ya, di HP. Boleh Ibu Mary baca Roma, kita baca ayat-ayat yang 1, 2, 3 aja ya, yang memang ada ini 6 ayat ya. Ya. Nah, inilah ayat-ayat yang menyatakan, yang mengajarkan siapa Tuhan. Nah, sebagai contoh Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Silakan Ibu Mary baca. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian. Siapa tadi 2 ya, Pak Tadius bisa 2 Petrus 3 9 sampai 10. Sebentar Pak, 2 Petrus 2 Petrus 3:9. Bentar Pak. Ini terlindung dari saya nih. Tiga 2 Petrus. Lepas lagi Pak. Bentar Pak. Yuk. Dua Petrus 3, 9, 10. 3, 9, 10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oke, Baik, Pak. jadi nanti ini ayat-ayat boleh dipoto, nanti boleh dibaca lagi di rumah. Nah, kita mau lihat di sini. Tadi kan ada pendapat Bapak Ibu dan pendapat dari jawaban-jawaban peserta lain tentang siapa Tuhan menurut budaya. Tapi kita mau lihat ini siapa Tuhan menurut Alkitab ya. Kita akan bandingkan, gak semua kita baca, nanti boleh Bapak Ibu baca lagi di rumah ya, ada lagi. Jadi kata Alkitab adalah bahwa bentuk kasih Allah. Jadi ketika ada penderitaan, ya kan ada kesengsaraan kan, tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Berarti yang lebih besar itu adalah kasih Tuhan walaupun ada kesengsaraan gitu. Jadi Tuhan menderita bersama dengan kita. Nah ini Mazmur 34 ayat 18 ini memang kita tidak baca tadi, Bapak Ibu boleh baca. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, kita juga bahkan di dalam Ibrani ya, Yesus itu turut merasakan kelemahan-kelemahan kita ya, bahkan sama dengan kita, tapi bedanya dia tidak berdosa. Dia dicobai juga mengalami penderitaan. Kita sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus juga setelah berpuasa 40 malam, dia juga mengalami pencobaan, tapi dia menang. Begitu. Yang menjadi perbeda adalah ketika kita dicoba, kita bisa kalah, acap kali mungkin juga kalah ya, karenanya kita datang pada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Gitu. Oke. Kemudian Yesus mencari orang-orang yang menderita. Nah, inilah yang menjadi perdebatan dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ya, ketika Yesus datang. Umumnya Yesus datang kepada orang-orang yang terpinggirkan ya, baik yang dikucilkan, juga menderita secara fisik dan sebagainya. Oke. Kemudian Tuhan memegang kendali dan mendengar doa kita. Nah ini tadi sudah dibaca ya. Ya, di hadapan Tuhan itu ya satu hari bisa seperti 1000 tahun seperti hari. Dalam arti Tuhan juga mengendalikan kapan dia mau datang, walaupun banyak orang yang mempertanyakan kapan Tuhan datang, ya, karena sampai sekarang belum datang, padahal sudah dijanjikan, gitu. Oke, ya, lanjut menyatakan bahwa Tuhan membenci kejahatan. Nah ini dan ketidakadilan ini berhubungan dengan sebelum ada air bah ya. Jadi begitu. Jadi dari sini kita lihat bahwa Tuhan juga memang menghukum murka juga terhadap kejahatan dan segala ketidakadilan. Akibatnya manusia pertama, manusia ya sebelum air bah dimusnahkan ya, bahkan bukan hanya manusia ya, segala sesuatu ya, kecuali Nuh dan keluarganya dan hewan yang ada di dalam perahu, ya di dalam baterainya. Oke. Jadi Tuhan menyatakan membenci kejahatan dan ketidakadilan. Kemudian Tuhan sangat menyayangi kita, ya kasihnya juga Roma 5:8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita masih berdosa ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Ya kasihnya kapan? Ditunjukkan ketika justru kita berdosa. Bagaimana cara Tuhan menunjukkan dengan mengutus Yesus untuk mati bagi dosa kita? Oke, jadi seperti tadi, bahwa jawaban peserta penderitaan itu ujian, hukuman, refleksi, sarana mendekatkan diri, pembentukan diri, introspeksi. Nah, ini bedanya ya. Jadi, perbandingan antara jawaban dari orang yang menggunakan budaya dengan kita gali tadi dari firman Tuhan. Jadi bentuk kasih Allah itu penderitaan. Jadi ketika kita juga menderita, Tuhan juga ada di sana. Ya. Kemudian Yesus mencari orang-orang yang menderita. Nah, Tuhan memegang kendali sekalipun ada penderitaan. Itu. Kemudian Tuhan sangat menyayangi kita.
Oke. Kita lanjut, banyak orang mudah sekali untuk menyalahkan Allah ketika hal buruk terjadi padanya. Ya ini dia ya. Ketika ada hal buruk, justru yang disalahkan itu Tuhan. Sebenarnya kita melihat bahwa Tuhan itu setia ya. Jadi Tuhan pasti merancangkan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, sekalipun ketika kita mengalami penderitaan itu sepertinya buruk. Ya. Oke. Menurut teman-teman, apa kata Alkitab tentang asal mula penderitaan di dunia? Oke. Ini lagi diskusi ya. Apa kata Alkitab tentang asal mula penderitaan di dunia? Apa yang mengakibatkan penderitaan di dunia? Ada yang memberikan pendapat? Oke, oke. Pak Tedius, asal mula penderitaan itu apa? Kalau pemikiran saya, Pak, asal mula penderitaan itu datangnya dari diri kita sendiri, karena kita terutama tidak taat kepada Allah. Nah, sehingga karena ketidaktaatan kepada Allah, maka mulailah ada reaksi spontan yang dirasakan bahwa manusia itu menganggap bahwa diri itu super, sehingga Allah pukul dengan cara dia. Ini menurut pemikiran hemat saya, Pak. Ya, oke. Jadi penderitaan muncul karena ketidaktaatan. Iya, Pak. Ya, ketidaktaatan. Ya, jadi itu benar sekali ya. Jadi penderitaan muncul itu karena dosa. Jadi kalau kita menanyakan lagi, bekerja itu termasuk kutukan atau berkat? Kan kita disuruh bekerja ya. Apakah bekerja itu, kita harus supaya bekerja itu karena kutukan dosa atau bagaimana? Oke, Ibu Mary bisa jawab? Niatnya mungkin diulangi, Pak. Orang yang sesuai bekerja itu karena dosa atau itu berkat dosa? Apa? Karena kita bekerja itu karena kita berdosa atau bagaimana? Kita bekerja. Ini bekerja dalam tanda yang bagaimana? Soalnya kalau bekerja menurut saya itu tidak berdosa, karena Alkitab jelas mengatakan bahwa justru pemalas harus belajar kepada semut gitu. Dan firman Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa Bapakku bekerja, aku pun bekerja gitu. Jadi kalau Tuhan saja bekerja, kenapa kita tidak bekerja begitu ya? Nah, kalau dilihat dari pertanyaan yang ada di slide ini, justru saya lebih melihat tadi satu yang sudah disampaikan oleh Pak Tadius ya, tentang ketidaktaatan. Kalau dari saya mungkin selain ketidaktaatan, asal mula penderitaan itu karena manusia kan ada apa ya, diberi kebebasan begitu ya. Jadi satu sisi yang tadi disampaikan Pak Tadius bahwa ya dia tidak taat, dia melawan Tuhan begitu. Tapi penderitaan tak selamanya karena dia berdosa. Tapi juga itu adalah apa ya, istilah karena iblis mengingini begitu ya, kayak Ayub begitu. Ayub kan dia menderita karena bukan berdosa begitu ya, karena Tuhan izinkan. Jadi ada yang diizinkan. Menurut saya namanya semua penderitaan itu karena kesalahan begitu. Oke, jadi memang benar ya. Kalau kita membaca, manusia itu ketika diciptakan sudah disuruh bekerja, ya. Jadi kalau setelah manusia jatuh dalam dosa, memang engkau akan berpeluh, ya, berpeluh ya, bekerja keras. Tapi sebelum manusia jatuh, sudah disuruh mereka bekerja, mengusahakan tanah, ya. Mereka akan ditempatkan Taman Eden, tapi mereka akan lebih susah lagi bekerja karena dosa itu. Jadi pekerjaan itu sebenarnya bukan karena dosa, ya, tapi bekerja orang
manusia pertama juga sudah disuruh bekerja, ya. Jadi kalau kita melihat sini, apa kata Alkitab tentang asal mula penderitaan di dunia? Ya karena dosa. Dosa yang mengakibatkan, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, termasuk juga penderitaan dalam bekerja, ya. Setelah manusia jatuh, maka terkutuk tanah, ya. Kemudian manusia akan berpeluh, ya, mencari makanannya. Tuh. Tapi sebelumnya ada tadi pertanyaan dari chat, ya. Jadi saya lihat dulu. Saya baca dulu pertanyaan dari, oke, dari Ibu Kristina, ya. Bagaimana Pak kalau orang, saya baca ya, Bapak Ibu juga mungkin udah baca. Bagaimana Pak kalau orang mempunyai masalah tapi malu untuk mengatakannya, dan kita tanya kepada orang yang bersangkutan tapi orang itu tidak berani berkata jujur. Dengan apa yang harus kita lakukan, Pak? Oke. Jadi pertanyaan yang sangat bagus, ya. Jadi, dan ini juga yang dialami oleh banyak orang, ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengkonseling orang, kita harus membangun dulu, membangun namanya hubungan. Jadi kalau orang belum percaya pada kita, kita akan desak-desak, tentu dia malah melarikan diri. Ya, jadi kita jangan langsung tanya apa masalahnya, ya. Kita bangun dulu hubungan. Kita jangan singgung masalahnya dulu, ya. Oh kamu kenapa? Oh kamu gini, enggak, jangan. Tapi kita ambil dulu kepercayaan dia, ya. Ketika kita sudah membangun hubungan dengan dia, dalam arti sering komunikasi, sering kita bercanda, sering ketemu, sering melakukan kegiatan bersama, pokoknya tujuan kita sebenarnya, dan bukan hanya karena konseling, ya, bukan hanya karena trauma, tapi apapun, termasuk kepada non-Muslim, cara kita memperkenalkan Yesus kepada mereka, jangan langsung ceritakan Yesusnya, jangan langsung ceritakan mengenai gereja, tapi kita biasa aja ya, bersosialisasi, ya, ya melakukan mungkin hobi yang dia suka dan sebagainya. Jadi ketika kita sudah membangun hubungan, maka mau tidak mau dia akan merasa, oh ini orang baik banget, ya, orang ini perhatian banget. Tanpa kita tanya dia akan mengungkapkan apa yang dialami, gitu. Jadi kalau tadi Ibu kan seolah-olah ingin apa ya, menanyakan langsung, ya, apa masalahnya begini-begini, enggak. Jadi metode kita bukan seperti itu. Metode yang dilakukan Tuhan Yesus juga sebenarnya sebagai contoh, ya, waktu Yesus berada di sumur, ya, sumur Yakub bersama dengan perempuan. Seorang perempuan itu kan dia tidak menceritakan, dan Yesus juga tidak bertanya. Dia bahkan memulai dengan meminta air, ya. Sebenarnya Yesus sudah tahu dia itu perempuan yang nggak bagus, ya. Dia mempunyai banyak suami, bahkan suami yang sama dia itu dia tanda petik kumpul kebo. Tapi Yesus tidak langsung ke situ, ya. Jadi kita contohlah cara Tuhan, ya, dengan perempuan Samaria bagaimana, kemudian dengan Nikodemus pemimpin agama bagaimana. Jadi dia tidak sama caranya, tapi tetap dia tidak langsung bertanya kepada masalah yang dihadapi. Perempuan ini kan menghadapi masalah. Kenapa dia siang-siang datang mengambil air? Padahal siang-siang itu kan panas, karena dia malu kepada orang sekitarnya. Jadi Yesus tidak nanya, kenapa kamu siang-siang, kenapa bukan pagi, kenapa bukan sore, enggak. Justru dia menggunakan situasi di mana si perempuan itu mengambil air dan Yesus meminta air. Barulah ada percakapan mengenai mengapa kamu seorang Yahudi mau bergaul, ya gitu kan. Sebenarnya Yesus tidak
bukan hanya Yesus ya, orang Yahudi dengan orang Samaria tidak bergaul akrab, tidak berteman lah istilahnya. Kenapa? Karena orang Samaria ini kan campur campur, ya tidak menjaga adat istiadat Yahudi. Makanya mereka dianggap tanda petik bukan orang Yahudi asli, ya orang Yahudi. Makanya dikatakan Samaria itu orang kelas 2. Tapi Yesus justru memakai situasi. Nah, kalau Bapak Ibu melihat orang pakai situasi, kita berdoa memang punya hikmat dari Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan ya, memberikan cara bagi kita untuk mendekati dia, melakukan pendekatan yang baik gitu. Jadi ketika kita mau mengkonseling orang, mau menolong dia menyelesaikan masalah, bangun hubungannya. Jadi bangun hubungan. Yesus juga dengan pemimpin agama ya, si Nikodemus. Ya, Nikodemus datang bertanya malam-malam juga. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Kalau ini siang-siang, ini malam-malam. Ya itu juga kenapa dia malam-malam? Dia juga malu kepada orang sekitarnya ya. Kenapa malam-malam datang pada Yesus? Dia kan pemimpin agama. Ketika siang-siang dia dilihat orang, ya Nikodemus datang kepada Yesus, pasti dia akan dipertanyakan oleh sesama pemimpin agama lain gitu. Tapi justru Yesus mengatakan kamu harus lahirkan kembali ya gitu. Dari situ percakapan. Jadi kalau kita melihat kan cara Yesus dengan Samaria itu dengan perempuan Samaria dengan si Nikodemus berbeda. Si Nikodemus ini kan ahli Taurat, makanya dia pakai ilmu ahli Tauratnya yang memang sebenarnya dia tidak mengerti juga ya. Masa dia tanya, bisakah kembali seorang yang sudah dewasa kembali ke rahim ibunya? Makanya kan dia tanya, kamu kan pemimpin agama, kenapa kamu nggak mengerti mengenai itu? Tapi intinya adalah lahirkan kembali bukan lahir kembali kepada rahim ibu, tapi lahirkan secara roh ya bertobat menerima Kristus gitu. Nah demikian juga dengan si perempuan Samaria. Ya dia kan bercerita mengenai menyembah di atas gunung, tapi Yesus mengatakan Yesus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Barulah setelah ada percakapan itu, Yesus mengatakan panggillah suamimu, kan itu di dalam kisah mengenai perempuan Samaria. Nah di situ cara dia. Jadi Tuhan Yesus walaupun sudah tahu bahwa si perempuan ini perempuan yang tidak bagus, ya, yang mempunyai suami banyak, dia tidak langsung menunjuk dosanya, tapi panggil suamimu. Oh saya tidak punya suami. Barulah dia kata, oh benar kamu tidak mempunyai suami sebab suamimu yang sekarang ini ya, kamu sudah 4 kali menikah dan suamimu sekarang bukan suamimu. Gitu. Barulah ada perempuan ini menyadari bahwa Yesus bukan orang biasa yang tahu keadaannya ya, dan yang juga tidak menghakimi ya secara langsung, walaupun seorang perempuan harusnya dihukum ya kalau dia mempunyai banyak suami itu, tapi dia melakukan pendekatan itu sehingga si perempuan ini akhirnya bukan hanya dia sendiri yang diselamatkan, bahkan dia mengundang orang. Itu datang melihat Yesus. Mungkin, dikatakan, ayo mari, mungkinkah dia itu Kristus itu? Nah itu tadi pertanyaan dari Ibu. Kalau ada orang yang tidak mau, jangan kita desak. Justru kita harus tidak menanyakan apa masalahnya ya. Kita harus melakukan pendekatan ya biasa-biasa aja ya, mungkin ya melakukan hal-hal yang sama yang dia suka. Jadi ketika dia sudah terbangun hubungannya dengan kita, tentu kita akan lebih mudah. Dia sendiri akan menceritakan karena kita menunjukkan kasih Tuhan. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang tidak senang dikasihi. Semua orang ingin dikasihi ya. Jadi ketika dia dikasihi, ketika kita menunjukkan kasih kita kepada orang, maka orang itu akan secara tidak langsung akan datang ya menyampaikan apa yang dialami karena kita mengasihi dia gitu. Gitu Bu ya, Ibu Kristina. Ya, kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan?
Masih ada 10 menit, 15 menit lagi. Kalau ada, sebelum kita lanjutkan sedikit lagi, Bapak Ibu. Oke, jadi Pak Tedius nanti, atau saya kirim di sini aja dulu mungkin ya. Nah, saya kirim di sini atau di grup tugasnya Bapak Ibu? Di grup, Pak. Di Nah, grup, Pak, di WA, di ya. WA aja ya, lebih gampang membuatnya nanti. Nanti tinggal dilakukan ya. Jadi nanti yang Bapak Ibu kirim itu terjemahan asli, dalam asli lama secara utuh, dan juga poin-poin. Poin-poinnya nanti akan saya tunjuk siapa yang akan presentasi. Jadi kan kita ada tugas seperti itu dan ada tugas presentasi. Misalnya membahas mengenai bab satunya siapa. Jadi tinggal siap-siap nanti Bapak Ibu siapa yang tinggal bikin aja semua. Jadi nanti ketika disuruh sudah siap gitu ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Tadi saya baca pertanyaan dari Ibu Kristina. Nah, kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke. Oke, ini tadi ya. Kita sudah jawab tadi, mengapa ada penderitaan di dunia ini? Nah, ini tadi sudah kita jawab tadi ya. Jadi dosa masuk ke dalam dunia ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Dan juga Roma 5 ayat 12 ya. Roma 5 ayat 12 lebih jelas mengenai semua orang berdosa dan ada dosa. Atau ada yang bisa buka Roma 5 ayat 12 supaya lebih jelas? Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi karena satu orang berdosa, maka semua orang berdosa dan akibatnya semua orang harus dihukum ya. Ada maut. Maut itu artinya kematian kekal di neraka. Tapi kalau kita membaca Roma 6 ayat 23, itu juga upah dosa ialah maut, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah. Jadi bersyukur ayat yang Roma 6 ayat 23 itu tidak hanya berhenti di maut. Ya, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ada maut dan semua orang harus dimasukkan ke situ karena dosa. Tapi Tuhan itu maha pengasih ya, maha pemurah dengan mengutus Yesus. Ada karunia. Karunia itu sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan beri, yaitu keselamatan. Karunia itu ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal di mana? Bukan di agama. Bukan juga di adat istiadat. Bukan juga dalam apa yang bisa kita lakukan, tapi dalam Kristus Yesus. Jadi, makanya kita mengimani Yesus itu adalah pribadi yang menyelamatkan. Kemudian nomor 2, iblis memberontak kepada Allah. Ya, dan mencoba kita agar juga memberontak pada Allah ini. Jadi iblis menjadi bapak segala pendusta. Dan inilah 1 Petrus 5:8-9 kan dikatakan berjaga-jaga ya. Kenapa? Lawan kita si iblis ya. Berjalan seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita disuruh pergunakan iman. Allah memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih, untuk mentaati dia atau tidak. Nah ini, dia sejak semula, ya tadi sudah juga disinggung oleh Ibu Mary tadi, bahwa kita ini diberi kebebasan, termasuk juga sampai sekarang, kebebasan free will. Jadi manusia itu bukan robot ya, robot itu kan udah disetting, tapi manusia itu bukan seperti itu, ada free will. Apakah mau taat atau tidak? Nah, termasuk juga setelah manusia walaupun sudah orang percaya, tapi juga ada orang Kristen, orang percaya yang nakal ya. Dalam keluarga juga ada anak yang baik, ada anak yang nakal gitu. Tapi Tuhan ingin sebenarnya kita supaya anak yang baik ya, supaya kita bebas dari penderitaan. Nah, kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ketika kita memilih tidak taat, maka kita harus bertanggung jawab akan konsekuensinya.
ketika kita memilih taat juga tanggung jawab bahwa Tuhan akan memberkati, ya. Gitu. Oke. Mengapa Tuhan mengizinkan kita menderita? Mungkin sulit bagi kita untuk menghilangkan rasa sakit yang kita alami. Tetapi penderitaan diizinkan untuk kita dapat melihat bagaimana Tuhan memakai penderitaan yang kita alami untuk suatu kebaikan bagi hidup kita. Gitu, ya. Jadi kebaikan bagi hidup kita. Jadi kalau kita membaca Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yang mengasihi dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kasih Tuhan itu begitu sempurna dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan menggunakan penderitaan dalam hidup kita? Bersyukur, mendekatkan diri kepada Tuhan, kita juga bisa melihat kuasa Tuhan dan untuk melatih kehidupan. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, justru itu adalah suatu ucapan syukur, ya. Jadi kalau kita membaca di kitab tulisan Yakobus, dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. Kenapa? Karena justru akan memberikan kemurnian iman. Seperti Bapak Ibu mungkin punya emas, ya. Emas itu tidak muncul seperti itu. Sejak awal itu adalah bercampur dengan kotoran-kotoran tanah dan sebagainya. Makanya harus dipukul, dibakar untuk menghilangkan kotorannya. Demikian juga, ya, orang Kristen itu seperti emas yang dipoles, ya, untuk menunjukkan kemurnian. Oke. Allah menggunakan penderitaan untuk memurnikan iman kita. Nah, ini, ya. Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Dan Allah menghibur kita dalam penderitaan kita sehingga kita dapat menghibur orang lain. Ketika kita dihibur, kita seperti di awal tadi, ya, apa yang kita pelajari ini, kita mendapat berkat, kita juga bisa bagikan pada orang. Demikian ketika kita menderita dan kita selesai bisa menyelesaikan penderitaan itu dengan baik, kita juga bisa menolong orang yang mengalami penderitaan dan menghibur orang yang mengalami penderitaan yang sama. Nah, ini menjadi pertanyaan, mengapa sulit untuk percaya kebaikan Allah ketika kita menderita? Itu sulit, ya. Kenapa? Ini. Jadi itu bisa karena pengalaman masa kanak-kanak, ya. Kemudian khotbah yang terus menekankan murka dan penghakiman Allah. Jadi harus seimbang, ya. Kalau kita mengkhotbahkan mengenai murka, harus juga dikhotbahkan mengenai kasih Allah yang begitu besar, yang tidak sebanding dengan murka Allah. Juga khotbah yang mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh karena perbuatan kita. Ini dia. Kalau orang diselamatkan karena perbuatan, maka akan mengingat bahwa perbuatannya tidak akan pernah baik, ya, karena yang muncul itu dari hati adalah selalu yang menunjukkan kejahatan. Tapi yang benar adalah apa? Kita diselamatkan oleh iman. Dalam Efesus 2:8-9 ada yang bisa mengutip, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan, karena ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan kita tidak ada yang kita lakukan sedikit pun, termasuk juga baptisan, ya, atau acara-acara upacara lainnya. Tapi keselamatan kita murni karunia Tuhan. Jadi ketika kita diselamatkan oleh karena Tuhan, hidup kita adalah semuanya karena anugerah Tuhan. Juga khotbah yang menjanjikan kemakmuran bagi orang-orang yang percaya. Nah, ini juga, ya, kalau saya nggak tahu Bapak Ibu gereja di mana, ada banyak gereja juga yang menekankan kemakmuran. Kalau hidup dalam Tuhan pasti kaya, pasti diberkati, ya. Jadi sehingga ketika dia tidak mengalami hal yang dikhotbahkan itu, dia kecewa. Kok banyak itu, tapi saya nggak mengalami. Nah itu, ya. Kok saya menderita, kok lebih kaya orang yang tidak beriman, kok lebih sehat orang yang tidak pernah ke gereja dan sebagainya. Nah, itu, ya. Sedangkan Tuhan mengajarkan bukan hanya kemakmurannya, dalam Filipi pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa kita dikaruniakan bukan hanya percaya bagi Tuhan, tapi juga menderita bagi Dia. Itu, ya. Yang kelima, kita tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan agar iman kita bertumbuh menjadi kuat.
Jadi itu juga ya, ketika kita harus melakukan suatu tindakan supaya kita bertumbuh, ternyata kita tidak melakukan sehingga kita sulit untuk percaya kebaikan Allah. Nah, gereja tidak berbicara melawan kejahatan dan ketidakadilan. Ini juga ya, harusnya memang berimbang ya, apa yang dikotbahkan itu semua, jangan sebagian-bagian ya. Kejahatan dan ketidakadilan juga perlu dikotbahkan. Nah, ini refleksi ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian 2 nanti, bagaimana menyembuhkan hati yang terluka. Oke. Jadi yang tadi kan kita membahas mengenai penderitaan. Jadi penderitaan itu Tuhan berikan bukan untuk menghukumnya, tapi juga sebagai apa? Sebagai pelajaran ya, sebagai proses kita mengucap syukur, sebagai proses kita untuk mengetahui kehendak Tuhan. Jadi refleksi di sini salah seorang peserta membacakan perlahan ya. Nah ini coba Bapak Ibu, ini refleksi di copy di foto di foto aja ya, Roma 5:8 yang sudah kita baca tadi ya. Kemudian cek hati Anda apakah masih menyimpan keraguan terhadap kasih Allah. Nah ini masing-masing pribadi ya. Jadi masing-masing nanti melakukan di tempat masing-masing. Bila ada maka sampaikanlah kepada Allah. Nah, nanti Bapak Ibu, apa yang Ibu lakukan ini, itu juga nanti yang akan Bapak Ibu ajarkan kepada orang yang dikonseling. Jadi ketika kita mengkonseling orang, akan dia menderita. Jadi, dia harus mengakui bahwa memang ada penderitaan. Kemudian kita baca ayat-ayat ini, baru ini kita lakukan seperti kepada kita sendiri. Nanti, makanya tadi, pertama kita ke diri dulu, baru nanti kita lakukan kepada orang. Cek hati, apakah masih ada menyimpan keraguan terhadap kasih Allah. Kalau masih ada, sampaikan. Kita sampaikan aja kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan akan menolong kita untuk memberikan kita kepastiannya, membuang keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Kemudian, pikirkan tentang Allah sebagai seorang Bapa yang mengasihi dalam pikiranmu. Bayangkan saudara sebagai seorang anak kepada ayah yang mengasihimu. Perhatikan kasih dalam matanya saat ia memandang kepadamu. Nah, ini kan refleksi pribadi. Jadi Bapak Ibu juga nanti boleh melakukannya. Kemudian dipikirkan tentang kasih Allah dan bagaimana seorang anak ya kepada ayahnya. Dan kita sebagai anak-anak Allah, kita datang kepada Tuhan sebagai Bapa kita, mohon ya belas kasihan Tuhan. Kemudian bernyanyi lagu tentang kasih. Nah, ini juga ketika nanti kita konseling, pilih lagu-lagu yang menghiburkan, yang mengangkat. Jangan kita memilih lagu yang membawa dia itu untuk mengingat masa lalu dia, tapi mengingat untuk mengangkat hidupnya. Okay? Kasihnya Tuhan Allah, ya kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan. Nah ini judul-judul lagu ya. Ini lirik dari lagu. Kalau Bapak Ibu ada lagu ini boleh, atau lagu yang lain ya. Oke, jadi penting mengenai kasih. Ini bab yang pertama ya mengenai penderitaan, nanti baru kita masuk menyembuhkan hati yang terluka. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri. Baik, kalau tidak ada kita akan akhiri, sudah mau nanti minggu depan mungkin kita jam 1 ya, tapi nggak tahu jadwalnya. Tadi harusnya ini jadwal Pak Wilson ya, tapi karena saya ada pelayanan jam 1, jadi kayaknya saya minta di jam 10. Jadi jam 10 bisa, nanti minggu depan, ya, bukan minggu depan, ya, tadi jadwalnya bukan tiap minggu, nanti saya komunikasikanlah dengan adminnya. Baik, kalau tidak ada lagi Pak Tedius bisa minta tolong untuk berdoa, mungkin dalam doa mengakhiri kelas kita. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat dan kebaikan yang Engkau berikan kepada saudara dan saudari kami, terutama Pak Fadil yang saat ini sudah membagikan ilmu pengetahuan untuk kami sebagai bahan studi untuk menolong sesama. Berkat-Mu ya Bapak untuk semua siapa saja yang Engkau berikan kepada saudara dan saudari kami yang saat ini sedang menderita di rumah sakit maupun dia terbaring di tempat tidur. Berkat-Mu juga Bapak untuk orang sekarang ini bersusah payah untuk mencari sesuap nasi atau nafkah. Berkat-Mu juga Pak atas kesediaan Pak Palin yang hari ini sudah bersusah payah juga, beliau menyiapkan waktu untuk kami.
semua doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita boleh buka kameranya, kita mau foto sebagai laporan ke admin nanti. Kita buka satu. Ibu Mary belum buka. Ibu Florida, Ibu Firati. Hai, hari sudah. Filareta, Ibu Flori. Kita buka kamera sebentar. Oke, mungkin lagi ada kendala ya, kita foto aja. 1, 2, 3. Oh, ada. Oh, ini. Bu, Nah itu gila. Ibu Mary belum toh? Flori yang belum Pak. Udah Pak, Itu Flori udah buka kamera, Pak. Wah iyalah. lagi dalam perjalanan dinas. Baik, selamatlah Flori lah, Boh. Nah, sekali Mantap lagi, juga sekali kamu. lagi. 1. Buka maskernya Bu Mary. Ya. 1, 2, 3. Oke. Udah. Kasih ya. Baik, terima kasih Pak Fahri. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi. Bertemu lagi Pak. Terima kasih. Ya. Gila. Di mana kamu sekarang? Flori, apa kabar? Iya Pak. Babe, Lagi di Babe. Lagi di luar, Pak. Hah? Babe ini lama-lama ada kontaknya, maka dia hadir hari ini. Profil mutur WA-nya rusak Pak. Tadi Oh. tuh. Iya kan? Tapi dia belum menerima SK juga katanya, jadi nggak mau ngajak. Jadi Nah itu